Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisha Syafitri dengan NIM 5423321. Saya dari kelas 3A Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan secara oral materi dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah yang diampu oleh Ibu Nur Rahmasari Putri, SE MBA. Baik, untuk soal yang pertama yaitu Australia adalah salah satu negara yang memiliki outlet Starbucks yang paling sedikit di dunia per Maret 2024. Starbucks hanya memiliki 69 kedai kopi di seluruh teritorial Australia. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia terdapat lebih 500 kedai Starbucks. Nah, berdasarkan dari hasil studi tadi, bisakah kita menjabarkan bisnis Starbucks dari sistem STP, marketing mix, dan analisis SWOT, serta identifikasi faktor apa yang menyebabkan Starbucks sulit untuk mengembangkan pasarnya di Australia? Baik, saya langsung saja menjawabnya. Nah, yang pertama itu ada analisis STP. S itu adalah segmentasi. Nah, apa segmentasi? Kenapa Starbucks tuh bisa sedikit mayoritasnya di Australia? Segmentasi apa yang ada di Australia? Nah, jadi gini, Starbucks tuh kan biasanya tuh menargetkan pembeli atau kalangannya tuh kan yang mayoritas ke atas tuh, yang kayak orang-orang yang lebih memperdulikan kenyamanan, kualitas, serta pengalaman bagi penikmat kopi. Nah, mereka tuh biasanya ya berfokus pada konsumen muda perkotaan yang menginginkan lebih dari sekedar kopi, melainkan suasana dan lingkungan yang nyaman untuk bersosialisasi serta bekerja. Nah, STP itu kan S-nya segmentasi. Yang kedua itu ada T. Apa T itu? Itu adalah targeting atau penarget. Jadi di Australia, Starbucks tuh menjangkau para kopi dan pelanggan yang menyukai pengalaman suasana unik. Namun di Australia sangat kompetitif dengan preferensi yang kuat terhadap kopi lokal. Jadi di Australia ini mementingkan kopi lokal. Sedangkan kopi lokal di Australia tuh terutama kedai kopi itu sering dibilang independen atau merek internasional. Nah, yang ketiga itu ada P. P adalah position atau posisi. Apa itu posisi? Posisi itu adalah sebuah letak di mana kita bisa menentukan sesuatu. Jadi, Starbucks memposisikan dirinya sebagai kedai kopi premium. Kita sudah sama-sama tahu kalau Starbucks tuh cafe ya, sekelas-kelas elit lah ya. Jadi di posisi di Australia, Starbucks itu menempatkan dirinya sebagai kedai kopi premium yang menawarkan pengalaman berbeda serta suasana kopi yang menarik. Namun di Australia, Starbucks tuh mungkin menghadapi kesulitan untuk menonjol atau kayak beradaptasi di budaya Australia, karena ya di Australia tuh lebih mengutamakan cita rasa lokal dari kopi Australia tersebut. Nah, untuk yang kedua itu ada namanya marketing mix atau 4P. 4P itu yang pertama, P-nya produk, yang kedua price, harga, yang ketiga place, tempat, dan yang keempat itu ada promotion atau promosi. Nah, untuk produk itu, maksud marketing produk yang pertama itu Starbucks tuh menawarkan berbagai pilihan minuman kopi, non kopi, kayak produk tuh yang dijual-jual Starbucks pada umumnya kayak makanan ringan, ada roti-rotian. Namun, kedai kopi di Starbucks di Australia ini sudah cukup beragam dan seringkali menawarkan variasi yang berasal atau lebih ke selera lokal. Seperti kayak flat white, kopi yang diseduh dengan teknik khusus. Hal ini membuat produk Starbucks terlihat kurang unik dan berbeda di mata konsumen Australia karena secara penyajiannya yang kurang menarik, dan karena Australia juga menjunjung tinggi ciri khas kopi mereka, kopi lokal. Jadi untuk produk marketing mix Starbucks di Australia tuh kurang menarik dan kurang unik di mata kalangan mereka. Yang kedua ada harga. Ya, kita sama-sama tahu kalau Starbucks itu untuk kaum ke atas dan harganya yang lumayan juga kalau untuk makan ngopi di sana.
Harga yang ditawarkan Starbucks tuh cenderung tinggi dibandingkan kedai kopi lain, kedai kopi lokal di Australia. Namun, Australia memiliki standar upah minimum yang tinggi sehingga harga kopi di Starbucks yang tergolong premium menjadi kurang kompetitif dibandingkan kedai kopi lokal yang dapat menawarkan harga yang lebih murah tapi kualitasnya bagus. Jadi di Australia ini untuk price atau harga, Starbucks tuh menawarkan harga yang mahal tapi tidak dengan kualitasnya, berbeda dengan kopi lokal yang harganya murah namun kualitasnya bagus. Dan itulah penilaian kalangan masyarakat Australia terhadap Starbucks di Australia. Nah, yang ketiga itu ada place atau tempat. Jumlah gerai Starbucks di Australia relatif sedikit sehingga akses untuk menjadi kalangan itu banyak kendala bagi konsumen, karena untuk menikmati produk tersebut lokasinya tuh terbatas dan membatasi kemampuan Starbucks untuk menarik di mata banyak pelanggan Australia. Sebagai perbandingan kedai-kedai lokal yang seringkali memiliki lokasi yang strategis di seluruh kota. Nah, yang terakhir itu ada promosi. Kita tahu, sama-sama tahu semua, kalau kita jualan atau apa, kita kan pasti mengadakan promosi ya guys. Nah, jadi promosi itu Starbucks tuh promosi di Australia tuh tidak seagresif atau kayak seunik di tempat-tempat lain gitu. Nah, jadi Starbucks belum sepenuhnya berhasil menanamkan brand image sebagai kedai kopi peminum yang berbeda atau unik di pasar Australia yang sudah terbiasa dengan merek-merek lokal serta nilai budayanya sendiri. Jadi untuk promosi, Starbucks di Australia ini kurang menarik di mata-mata orang sana karena cara promosinya yang kurang kompetitif dan dibandingkan dengan kopi lokal yang di sana. Nah, untuk yang ketiga itu ada analisis SWOT. Nah, yang ketiga itu ada analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? S adalah strengths atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, serta threat dan atau ancaman. Nah, untuk yang pertama itu ada strengths atau kekuatan. Starbucks tuh adalah merek global yang memiliki pengenalan merek yang kuat dan loyalitas konsumen yang tinggi, dan memiliki standarisasi produk dan pelayanan yang konsisten di seluruh outlet di seluruh dunia. Namun di sisi lain dia ada kelemahan, yang kelemahannya itu weakness atau kelemahan. Harganya tuh cukup tinggi, tetapi kualitas yang disajikan di Australia masih dibandingkan dengan kopi lokal di sana. Jadi Starbucks tuh belum sebanding dengan kopi lokal di Australia. Yang kedua tuh dia tuh kesulitan untuk beradaptasi dengan kopi budaya lokal di sana, serta lebih menghargai cita rasa lokal dan konsep kedai kopi independen. Yang ketiga itu adalah opportunities atau peluang. Peluang Starbucks di Australia tuh yang pertama meningkatkan jumlah gerai di lokasi strategis, karena kita tahu ya di Australia tuh gerai kopi Starbucks tuh sangat dikit. Jadi untuk mendapatkan peluang, Starbucks harus meningkatkan jumlah gerai di lokasi-lokasi yang strategis, yang ramai pembeli, yang menarik. Dan yang kedua tuh mengembangkan menu yang lebih sesuai dengan selera lokal orang Australia, karena kan kita tahu ya orang Australia tuh menjunjung tinggi kopi budaya sana. Jadi Starbucks tuh harus memiliki peluang di mana dia harus bisa mengembangkan menunya menjadi sesuai dengan selera lokal orang Australia. Dan yang ketiga tuh menciptakan pengalaman unik dan berbeda dalam suasana kedai kopi, seperti menciptakan ruang yang nyaman untuk bekerja serta bersosialisasi. Nah, yang keempat itu ada threat atau ancaman. Ya, setiap usaha, setiap bisnis pasti ada ancaman ya. Jadi yang pertama tuh ancamannya adalah persaingan yang ketat. Sesuatu usaha ataupun menjual sesuatu, kita pasti mempunyai saingan. Saingan yang ketat dari kedai kopi merek lokal di Australia menjadi salah satu saingan Starbucks di Australia. Yang kedua itu budaya kopi di Australia yang cenderung menghargai kualitas dan keaslian kopi dari kedai-kedai kecil berorientasi pada komunitas. Jadi kalau soal ancaman di Australia ini kan dia menjunjung tinggi kopi-kopi lokal. Nah, sedangkan Starbucks nih memiliki ancaman karena kopinya tuh kurang menarik di Australia, yang menghargai karena orang Australia tuh menghargai kualitas
dengan harga yang standar tapi kualitasnya bagus, sedangkan Starbucks menjual dengan harga yang tinggi namun dengan kualitas yang seperti. Adapun penyebab kenapa Starbucks tuh sulit untuk mengembangkan pasar di Australia tuh ada 4. Yang pertama tuh karena budaya minum kopi yang kuat dan lokal di Australia, jadi Starbucks tuh kurang kompeten atau kompetitif dalam budaya kopi lokal mereka. Yang kedua tuh ada pasar yang jenuh dan kompetitif. Apa itu? Karena Australia tuh banyak kedai kopi independen atau lokal yang sudah menawarkan berbagai macam menu, sedangkan Starbucks tidak mengupgrade menu-menunya yang menyamakan dengan kopi lokal di Australia. Nah, yang ketiga itu ada harga premium Starbucks yang tidak kompetitif, di mana Starbucks ini menjual dengan harga yang cukup tinggi namun kualitasnya tidak sesuai dengan standar kopi lokal yang ada di Australia. Yang keempat tuh kurangnya penyesuaian terhadap perspektif lokal yang karena budaya Australia dengan kopi lokal tidak sebanding dengan kopi Starbucks, dan itulah yang menyulitkan Starbucks tuh kurang atau tidak bisa menyesuaikan dengan budaya yang di sana. Jadi kesimpulan dari materi yang pertama itu, Starbucks tuh memiliki strategi yang kurang atau mempertimbangkan pendekatan yang lebih lokal dalam hal produk, harga, serta lokasi dan beradaptasi dengan budaya di Australia. Dengan melakukan penyesuaian terhadap preferensi tersebut, konsumen lokal dan berfokus pada promosi yang efektif, Starbucks dapat memperbaiki posisinya di pasar Australia. Meskipun tantangan persaingannya dengan kedai kopi menjadi hambatan yang utama. Jadi hambatan utamanya tuh adalah kedai kopi lokal di Australia yang membuat Starbucks tuh jadi terhambat atau mendapat ancaman di Australia, yang membuat kedai kopi di Starbucks di Australia tuh sulit untuk berkembang karena masyarakat Australia yang selalu menjunjung tinggi kopi lokalnya, sedangkan Starbucks tidak bisa mengimbangkan kopi lokal yang di sana. Untuk materi yang kedua, kebijakan perdagangan negara telah berubah sebelumnya. Kebijakan perdagangan internasional yang diberlakukan oleh kebijakan pasar bebas atau free trade, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriati, prinsip perdagangan yang berlaku bukan lagi free trade maupun free investment agreement, tetapi menjadi free trade yang mengacu pada geopolitik consideration, pertimbangan geopolitik, dan di mana berpihak pada sisi geopolitik suatu negara. Dari materi tersebut, kita dapat melakukan analisis bagaimana sih hal tersebut mempengaruhi strategi pemasaran sebuah perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut menanggapi perubahan kebijakan tersebut. Jadi perubahan kebijakan perdagangan internasional dari pasar bebas menuju free shoring yang mempertimbangkan aspek geopolitik memiliki dampak signifikan dan strategi pemasaran perusahaan. Free shoring berarti negara lebih memilih untuk bekerja sama. Free shoring itu adalah bekerja sama, jadi negara memilih untuk bekerja sama dengan mitra perdagangan yang dianggap sebagai sekutu politik atau memiliki kesamaan nilai dan kepentingan geopolitik. Ini berbeda ya dengan prinsip perdagangan bebas karena yang berfokus pada efisien ekonomi serta pengurangan hambatan perdagangan tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan faktor geopolitik. Nah, adapun bagaimana kebijakan ini mempengaruhi strategi pemasaran, yang pertama tuh kita bakal terkena dampak strategi perusahaan. Dampak strategi pemasaran perusahaan. Apa itu? Yang pertama, segmentasi dan targeting. Ya, perusahaan akan membuat atau meninjau kembali segmentasi potensial dan memilih target berdasarkan negara yang dianggap sebagai mitra geopolitik, yang mana misalnya negara tersebut memiliki hubungan yang baik dan kayak memprioritaskan strategi ekspektasi dan pemasaran yang baik. Yang kedua tuh ada penyesuaian produk dan layanan. Dengan budaya friendshoring, perusahaan harus menyamakan atau menyesuaikan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan preferensi negara-negara yang merupakan mitra geopolitik. Perusahaan akan mempertimbangkan aspek budaya, regulasi, dan kebutuhan lokal dari pasar yang dianggap friendly. Yang ketiga ada
Strategi harga. Ya, kalau soal harga kita pasti tahu segmentasi pasar berubah jika adanya perubahan kebijakan dari negara tersebut. Kebijakan perdagangan yang makin selektif dapat menyebabkan fluktuasi biaya impor atau ekspor. Jadi, impor dan ekspor mempengaruhi perubahan dalam kebijakan ini yang status geopolitik menjadi negara tujuan. Oleh karena itu, perusahaan tuh harus mempertimbangkan atau menyesuaikan strategi mana yang tepat untuk fleksibel dan untuk mengkompetitifkan, terutama jika tarif biaya pengiriman meningkat dalam kasus atau dalam waktu tertentu. Yang keempat itu ada promotion dan citra merek. Promosi atau freshoring membuat perusahaan harus menyesuaikan pesanan atau pemesanan yang mencerminkan keberpihakan geopolitik dengan negara asalnya. Promosi yang menekankan analisis atau nilai-nilai bersama dengan negara dapat menargetkan atau membangun kepercayaan di pasar tersebut. Ini bisa berarti penyesuaian konten promosi itu harus mencerminkan nilai geopolitik dari negara-negara yang menjalin atau penekanan kemitraan yang paling berpengaruh atau saling menguntungkan. Dan terakhir ada distribusi. Perusahaan perlu mempertimbangkan distribusi atau lokal pantai pasokan mana dan jaringan distribusi agar sesuai dengan pasar yang mana aman secara geopolitik. Kebijakan freshoring atau kerjasama dapat menyebabkan perusahaan menghindari atau membatasi operasional agar negara-negara yang bukan bagian dari mitra geopolitik itu aman. Nah, adapun tanggapan perusahaan terhadap perubahan kebijakan ini tentu ada tanggapannya. Yang pertama tuh kita mengidentifikasi pasar utama yang berdasarkan keamanan geopolitik. Di mana perusahaan tuh perlu menilai atau melihat apakah pasar itu aman untuk dan bisa diandalkan sebagai kemitraan dan perdagangan. Hal yang paling penting untuk menghindari risiko bisnis jangka panjang serta muncul akibat ketidakstabilan geopolitik atau hubungan diplomatik. Yang kedua itu kita perlu membangun rantai pasokan yang lebih lokal dan beragam. Kenapa? Karena sebagai respon terhadap reshoring atau bekerja sama, perusahaan harus dapat mengidentifikasi rantai pasokan mana yang memperkuat kehadiran lokal di negara-negara mitra. Ini termasuk mengembangkan hubungan pemasok negara-negara sekutu yang dianggap friendly secara geopolitik untuk mengurangi ketergantungan pada negara yang bukan bagian dari aliansi tersebut. Yang ketiga itu ada penyesuaian investasi dan analisis strategi. Freshoring atau bekerja sama memerlukan perusahaan untuk memprioritaskan investasi di negara yang dianggap sekutu. Jadi perusahaan ini harus berinvestasi di mana negara itu bisa dianggap sekutu untuk perusahaan dapat melakukan akuisisi atau joint venture atau kemitraan bisnis di negara mitra untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Dan yang terakhir ada penekanan pada keberlanjutan dan nilai bersama dalam pemasaran. Dalam menghadapi perubahan kebijakan ini, perusahaan harus dapat menekankan keberlanjutan di mana ke depannya dan nilai bersama serta menanggung kepentingan geopolitik dengan mitra lainnya. Tapi memanfaatkan dukungan pemerintah ini sangat penting dalam kebijakan ini. Pemerintah mungkin akan memberikan inisiatif atau dukungan untuk perusahaan yang melakukan bisnis dengan negara mitra, tapi perusahaan harus dapat memanfaatkan bantuan ini dengan selektif dengan baik dan digunakan memang untuk bantuan logistik untuk memperkuat posisi mereka di pasar-pasar tersebut. Kita punya contoh, yang pertama itu ada contoh implementasi strategi pemasaran dalam kebijakan freshoring. Sebagai contohnya tuh perusahaan teknologi Amerika yang beroperasi di Asia mungkin akan lebih fokus pada ekspansi di negara yang merupakan sekutu politik Amerika Serikat. Tetapi seperti Jepang dan Korea Selatan, daripada di negara yang dianggap tidak stabil secara geopolitik, mereka juga mengutamakan pemasok dari negara-negara yang merupakan sekutu mereka atau strategis yang bergantung pada pemasok di negara-negara luar aliansi politik yang dianggap aman dan terpercaya. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang kedua, kebijakan freshoring atau kerjasama mengharuskan perusahaan untuk mengidentifikasi atau mengintegrasikan pertimbangan geopolitik dalam strategi pemasaran mereka.
Jadi mereka tuh harus lebih kompetitif, lebih terampil, lebih selektif dalam melakukan geopolitik kemitraan mereka. Karena ini nih sangat mempengaruhi berbagai aspek strategi serta pemasaran segmentasi, di mana segmentasi hingga distribusi atau ekspor dan impor dapat menuntut perusahaan untuk berfokus pada pasar yang dianggap lebih stabil atau lebih aman secara geopolitik. Dengan menyesuaikan rantai pasokan serta aliansi strategi dan penawaran serta produk dan harga dan kualitas perusahaan dapat mengurangi resiko geopolitik ini sekaligus memanfaatkan peluang di pasar yang lebih handal, lebih terampil dalam kerjasama ini. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekiranya ada tutur kata yang salah atau tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.